Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Semana Gilia Febriani. Saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di Balit Kabi, yaitu Balai Penelitian Tanaman Kacang dan Umbi. Di sini saya akan membahas ada beberapa. Yang pertama adalah identitas, yang kedua deskripsi fisik, yang ketiga deskripsi aktivitas, yang keempat keunggulan, yang kelima kelemahan, dan yang terakhir pengembangan dan rekomendasi. Yang pertama saya akan membahas tentang identitas. Identitas pusat sumber belajar yaitu di Balai Penelitian Tanaman Kacang dan Umbi. Jenis kepemilikan yaitu milik pemerintah, alamatnya ada di Jalan Raya Kendal Payak, kilometer 8, Malang. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang deskripsi fisiknya. Yang pertama di sini ada fasilitas, yaitu fasilitas ada laboratorium yang terdiri dari 6, yaitu yang pertama laboratorium pemuliaan, agronomi, analisis tanaman dan tanah, laboratorium entomologi, fitopatologi, kimia dan teknik pangan, perpustakaan dan pengolahan data. Yang kedua ada koleksi. Koleksi ada buku teks dan jurnal internasional. Buku teks di sini ada 6.400 eksemplar. Jurnal internasional ada 82. Ini gambar dari perpustakaan Balit Kabi, yang di sini adalah layanan opak dan di sini adalah ruang koleksi-koleksi dari perpustakaan Balit Kabi. Perpustakaan Balit Kabi termasuk perpustakaan khusus di mana di sini semua jenis koleksinya hanya ada di bidang pertanian, khususnya kacang dan umbi. Yang selanjutnya yaitu deskripsi aktivitas. Deskripsi aktivitas yang pertama adalah perpustakaan Balit Kabi bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam bidang pertanian seperti Badan Penelitian Tanaman Jeruk dan Stroberi, yaitu Bali Jestro yang terletak di daerah Batu. Yang kedua, fasilitas pendukung yang tersedia di perpustakaan khususnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan layanan informasi. Yang selanjutnya adalah untuk peminjaman bahan pustaka. Peminjam tidak harus menjadi anggota pada saat meminjam koleksi, hanya saja harus menunjukkan kartu pengenal atau KTP atau semacamnya untuk melakukan fotokopi, karena koleksi di sana tidak boleh dibawa pulang dan batas pengembaliannya sampai jam 4 sore. Yang selanjutnya adalah keunggulan. Keunggulan yang pertama adalah Balit Kabi ini sebagai pusat penelitian sehingga mampu menemukan teori-teori baru tentang cara pembudidayaan kacang dan umbi. Yang kedua, telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga serupa tingkat internasional. Yang ketiga, Balit Kabi sangat menerima dengan terbuka adanya magang atau PKL, pelatihan-pelatihan, prakerin, dan penelitian oleh lembaga atau individu lain. Yang keempat, keterbukaan hasil-hasil penelitian kepada lembaga dan masyarakat yang membutuhkan. Yang kelima, terbukti dari mudahnya akses hasil-hasil penelitian di website, buletin, dan jurnal ilmiah yang diterbitkan. Dan yang terakhir adalah menciptakan berbagai inovasi, contohnya dalam pengolahan hasil tanaman aneka kacang dan umbi. Yang selanjutnya kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah pemberian pelatihan hanya jika terdapat permintaan dari lembaga lain maupun dari masyarakat. Yang kedua, belum memiliki program tersendiri yang secara langsung menangani dunia pendidikan, terutama bidang pertanian. Ini gambar dari
di Balet Kabi. Selanjutnya, rekomendasi dan pengembangan pusat sumber belajar. Rekomendasi yang pertama yaitu membuat program yang secara langsung bagi kalangan pelajar. Yang kedua, membuat program tersendiri untuk pelatihan-pelatihan bagi pelajar dan masyarakat. Pengembangan di sini yang pertama ada tahap analisis kebutuhan, yaitu melakukan analisis mengenai adanya perbedaan antara keadaan yang diharapkan dengan keadaan yang terjadi. Yang pertama, informasi yang diperlukan. Informasi Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi seharusnya juga menyediakan koleksi tambahan bagi pelajar karena terkait dengan program yang disesuaikan untuk kebutuhan pendidikan. Yang kedua, jenis pengguna yang memerlukan, yaitu penduduk asli Malang maupun dari luar kota yang membutuhkan informasi untuk menunjang kebutuhannya baik untuk pendidikan dan ataupun penelitian. Yang ketiga, keperluan pengguna. Yang keempat, informasi yang tersedia. Dan yang terakhir, ketersediaan bahan pustaka dalam bentuk media lain. Tahap pengembangan sarana dan program. Sarana yaitu memang sudah memenuhi standar, hanya saja perlu adanya inovasi dan juga penambahan sarananya dalam media pembelajaran, yaitu seperti yang pertama, memanfaatkan teknologi, menyediakan tempat untuk praktek langsung, menambah koleksi, yang terakhir menambah beberapa video cara penanaman dan pembudidayaan tanaman dan kacang dan umbi. Tadi di awal saya menjelaskan memanfaatkan teknologi. Dengan adanya teknologi maka bisa juga untuk menambahkan beberapa video bagaimana cara penanaman dan pembudidayaan tanaman agar semuanya bisa tahu bagaimana cara membudidayakan tanaman kacang dan umbi dengan baik dan benar. Program di sini seharusnya banyak mengadakan kegiatan seminar, selanjutnya menyediakan tempat untuk sharing atau semacam tempat untuk diskusi dan bertukar pendapat. Mungkin itu sekilas tentang presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.